Potong wire sesuai dengan kebutuhan, lalu buat pilihan pada wire tersebut. Langkah pertama dalam pembuatan spinting komposit yaitu kita membuat outline pada model kerja. Lalu dilanjutkan dengan persiapan permukaan gigi, yaitu membersihkan permukaannya dengan menggunakan brush dan juga pasta poles. Setelah itu, keringkan permukaan gigi dengan menggunakan 3-way shearing. Dilanjutkan dengan menggunakan dental floss pada bagian proksimal gigi. Persiapan selanjutnya yaitu mengaplikasikan ETSA pada permukaan gigi yang mengalami trauma serta gigi di sebelahnya yang diindikasikan sebagai penyangga selama 20 sampai dengan 30 detik. Setelah itu, dilanjutkan dengan bilas dan keringkan gigi tersebut. Aplikasikan bonding pada permukaan gigi yang telah di-ETSA.
kemudian liqueur selama 15 detik. Lakukan tahapan yang sama pada gigi berikutnya. Fiksasi wire yang sudah diadaptasikan pada permukaan gigi menggunakan dental floss yang sudah dipasang sebelumnya. Kemudian, aplikasikan resin komposit pada permukaan gigi tersebut, lalu lakukan liqueur. Lakukan tahapan yang sama pada gigi berikutnya.
Potong kelebihan kawat menggunakan finishing burr. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan menggunakan sonde, kemudian dilanjutkan dengan menghilangkan kelebihan komposit menggunakan burr. Yang terakhir yaitu melakukan polishing pada permukaan gigi. Pasien dan wali pasien harus diinformasikan mengenai perawatan yang dilakukan untuk penyembuhan yang optimal dan mencegah terjadinya cedera lebih lanjut. Maka dari itu, pasien dan walinya harus disarankan untuk yang pertama, pasien diminta untuk menghindari melakukan olahraga yang menyebabkan kontak fisik. Yang kedua, pasien diinstruksikan untuk menjaga oral hygiene-nya dengan menyikat gigi menggunakan sikat gigi yang lembut serta menggunakan dental floss atau sikat interdental. Kemudian yang ketiga, melakukan diet lunak selama 2 minggu pertama. Lalu, gunakan obat kumur klorhexidin 0,12% 2 kali sehari selama 2 minggu. Yang terakhir, di sini juga instruksikan pasien untuk melakukan follow up dan menghubungi dokter jika terjadi keluhan. Pada kasus gigi subluxasi biasanya tidak diperlukan perawatan aktif, tetapi splinting dapat digunakan selama 2 minggu. Follow up untuk evaluasi klinis dan radiografi dilakukan selama 2 minggu. Setelah 12 minggu, setelah 6 bulan, dan setelah 1 tahun. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan follow up adalah ada tidaknya keluhan, respon pulpa, serta perkembangan akar yang berkelanjutan. Pada kasus lateral luxasi, gigi yang telah direposisi distabilisasi selama 4 minggu menggunakan flexible splinting. Kemudian, follow up dan evaluasi klinis serta radiografi dilakukan setelah 2 minggu dan juga 4 minggu. Pada minggu keempat ini dilakukan pelepasan splinting, kemudian dilanjutkan setelah 8 minggu, 12 minggu, 6 bulan, setelah 1 tahun, dan setiap tahun selama 5 tahun. Gigi yang mengalami ekstrusi harus direposisi dan distabilkan dengan flexible splinting selama 2 minggu. Kemudian untuk follow up dan evaluasi klinisnya, serta radiografi dilakukan setelah 2 minggu, yaitu pelepasan splinting. Kemudian setelah 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 6 bulan, 1 tahun, dan setiap tahun selama 5 tahun. Untuk gigi yang mengalami intrusi lebih dari 7 mm, lakukan reposisi dengan menggunakan pembedahan serta splinting selama 4 minggu.
dengan menggunakan splinting pasif dan juga fleksibel. Follow up untuk evaluasi klinis dan radiografi dapat dilakukan setelah 2 minggu, 4 minggu dengan pelepasan splinting, kemudian 8 minggu, setelah 12 minggu, setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, dan setiap tahun selama 5 tahun. Dalam keadaan gigi yang mengalami avulsi, diperlukan waktu pemakaian splinting selama 2 minggu setelah replantasi gigi yang avulsi. Kemudian, follow up dilakukan untuk pemeriksaan klinis lanjutan dan radiografi yang diambil dalam 2 minggu, pelepasan splinting, kemudian 1, 3, dan 6 bulan, serta 1 tahun dan setiap tahun setidaknya selama 5 tahun. Lalu, pada kasus fraktur akar, jika terjadi pergeseran, fragmen koronal harus direposisi sesegera mungkin. Evaluasi reposisi secara radiografi. Kemudian stabilkan segmen koronal yang bergerak dengan splinting pasif dan fleksibel selama 4 minggu. Prognosis untuk avulsi gigi tergantung dari waktu dilakukannya replantasi. Hal tersebut terkait dengan kondisi jaringan periodontal. Semakin lama replantasi ditunda, maka prognosisnya semakin buruk. Gigi yang mengalami sublusasi memiliki prognosis yang baik untuk gigi tetap vital karena apikalnya tidak tergeser. Dalam kasus lateral luksasi, jarak waktu antara trauma dengan penegakan diagnosis yang benar dari lateral luksasi tersebut dapat menjadi penentu prognosis pengobatan. Dalam kasus ekstrusi, perawatan harus dilakukan sesegera mungkin dalam beberapa jam pertama setelah cedera. Setiap keterlambatan dalam perawatan akan mengubah prognosis dari gigi yang terlibat. Pada kasus luksasi intrusif, tidak ada hubungan yang pasti yang ditemukan antara keterlambatan pengobatan dan komplikasi pasca trauma. Perawatan gigi yang mengalami luksasi intrusif masih kontroversial dan belum ada perawatan optimal yang ditentukan.